Halo Pisces, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading untuk pesan semesta buat kamu ya di bulan Februari. Tapi ingat, ini gak akan resonate untuk kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Pisces. Ambil aja dari segi nilai positifnya, buang selebihnya, bijaksana dalam menyikapi. Kalau kamu ingin buat personal reading, konseling, atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat readingan lain, kamu bisa cek di beranda ya, ataupun list video channel sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, kita lihat ya pesan semesta untuk zodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Pisces. Oke, di sini ada Ace of Swords. Sepertinya di sini kamu ingin mengekspresikan ya, atau kayak mengutarakan apa yang ada di pikiran kamu, kayak ingin speak up, ingin bicara gitu, apa yang tentang apa yang kamu pikirkan gitu. Dan di sini kayak kamu juga diminta gitu ya untuk memberanikan diri. Page of Swords ini tentang bicara ya, bicara tentang apa yang kamu ketahui, bicara tentang apa yang ingin kamu bicarakan gitu ya, beranikan diri kamu. Seperti itu, jangan takut, jangan ragu. Oke. Kemudian ini juga menandakan berita bagus ya, kabar baik yang akan kamu dengar. Berita baiknya aku nggak tahu dalam hal apa. Bisa ini dalam kaitannya dengan pekerjaan ya. Informasi tentang pekerjaan, entah kamu diterima kerja atau mungkin ini adalah kesempatan lowongan pekerjaan buat kamu. Nah, istilahnya tuh kayak gitu. Oke. Kemudian bisa juga mungkin seseorang menghubungi kamu yang mungkin selama ini kamu pengen sekali ya dihubungin oleh orang tersebut, atau ada komunikasi dengan orang tersebut, bisa juga. Tapi di sini memang ada sesuatu message gitu ya, pesan yang akan kamu terima, kabar yang kamu terima. Aku nggak tahu di sini apakah kabar itu baik atau buruk buat kamu. Cuman aku kesannya sih di sini itu bagus sih gitu. Kesannya di sini itu bagus. Tapi kadang-kadang walaupun kabar baik, kita bilang baik ya, misalkan aku bilang baik ke kamu gitu ya, tapi belum tentu kamu ngerasa itu kabar baik gitu. Contoh nih, aku contohkan. Kamu selama ini tuh kayak menunggu kabar dari seseorang, dan ternyata kamu denger nih seseorang yang pernah dealing dengan kamu, dan ternyata orang itu ternyata kamu dengar kabar bahwa orang itu ternyata menikah gitu ya, misalkan. Kamu udah lama menanti atau menunggu kabar orang itu. Nah, kalau aku bilang dia sudah menikah, itu adalah kabar baik buat kamu. Kenapa? Karena itu adalah satu kepastian ya, yang dimana kamu tidak perlu lagi mencari tahu tentang dia atau menunggu dia gitu. Tapi belum tentu bagi kamu gitu ya. Istilahnya tuh kayak gitu. Mungkin bagi kamu itu berita yang sangat mengejutkan atau menyakitkan ya, kayak gitu. Jadi tergantung gitu ya dari penilaian masing-masing gitu. Cuman kalau di sini aku ngerasa sih kabar baik gitu, pesan gitu, message, sesuatu yang selama ini kamu ingin tahu gitu ya. Kemudian di sini ada The Fools ya, aku lihat di sini ada hal baru yang akan kamu lakuin. Hal-hal baru yang sangat menyenangkan, bisa ini pekerjaan baru, pertemanan baru, hubungan baru yang sangat menyenangkan buat kamu kayak gitu ya. Pekerjaan baru, pekerjaan impian gitu, bisa juga. Oke, kemudian kita lihat lagi. Untuk beberapa orang nih, aku ngerasa kayaknya kamu tuh udah merasa bebas ya di sini, terutama kamu yang dalam proses ya, dalam proses keluar dari situasi yang selama ini kamu ngerasa kok kamu seperti
berjalan di situ-situ aja gitu ya, kayak circle, satu circle gitu tuh aja gitu ya. Bukan lingkungan ya, circle lingkungan enggak ya, tapi kayak lebih ke kamu mungkin kayak ingin move on gitu ya, tapi kayak kamu ngerasa kok stuck gitu loh, jalan kamu kayak ngerasa stuck atau kayak mandek gitu, kamu rasa kok nggak move on gitu, tapi kamu nggak menyerah gitu loh, kamu berusaha untuk membebaskan diri kamu dari masa lalu, energi masa lalu, nah istilahnya tuh kayak gitu. Nah di sini akhirnya tuh kamu in the full, merasa bebas, merasa plong gitu loh, karena di sini ada nol, yang kak nol, jadi kayak siap untuk memulai sesuatu hal-hal baru gitu loh, siap untuk mengisi hidup kamu dengan hal-hal baru. Nah istilahnya kayak gitu, kamu sudah benar-benar mengkosongkan semuanya gitu istilahnya ya. Kemudian di sini ada Four of One. Wow, ini berita bagus ini ya. Four of One ini menandakan pertemuan ya, pertemuan dengan seseorang, dengan seseorang dari masa lalu. Saya ngelihat ya, pertemuan dengan seseorang dari masa lalu, ataupun di sini pertemuan kamu dengan orang-orang yang satu frekuensi dengan kamu menemukan friendship kamu, friendship tapi juga dia bisa menjadi friendly ya, jadi kayak teman tapi bisa menjadi seperti saudara gitu ya. Dan juga pasangan ya, pasangan yang sepertinya kamu tuh ngerasa di rumah ya. Bisa juga ini tentang pernikahan, yang dimana mungkin kamu akan merayakan sebuah pernikahan, pertunangan, atau seperti yang tadi pertemuan di sini gitu dengan seseorang yang spesial dengan diri kamu atau hidup kamu. Kemudian ada juga di sini yang aku rasa mungkin akan menempati rumah baru kalau kamu yang punya rumah, ataupun di sini membuka usaha bisnis sendiri ya, open ya, kalau kamu ingin buka toko ya open shop kayak gitu ya, ataupun restoran ya, apapun itu di sini. Yang jelas kayak ada sebuah perayaan kebahagiaan yang kamu rasakan gitu. Bisa juga ini karir yang sukses ya, akhirnya kamu mencapai target, mencapai goal, mencapai kemenangan, yang akhirnya kamu mengadakan sebuah pesta di sini untuk kesuksesan kamu, untuk kemenangan kamu ya. Atau mungkin di sini ulang tahun, bisa ya, merayakan ulang tahun di sini. Yang jelas ini menenangkan gitu ya. Kemudian kita lihat angels answer-nya, pesan dari malaikat. Angel dari oracle, angels oracle-nya, kita lihat apa pesannya Februari. Peaceful resolution, yes, kamu merasakan kedamaian, kamu merasakan ketenangan di sini yang aku rasakan ya, karena di sini juga ada Four of One, the Fools gitu. Kamu akhirnya tuh kayak bisa menerima hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan kamu dan siap memulai kehidupan baru. Kamu bisa berdamai di sini akhirnya dengan kondisi keadaan apapun yang pernah kamu jalani, pernah kamu lalui gitu, dan siap terbuka untuk hal-hal baru ya. Dan aku juga ngerasa dengan adanya peaceful resolution ini, mungkin kamu akan berdamai dengan seseorang ya. Seperti yang tadi, mungkin ada seseorang dari masa lalu yang ingin bertemu sama kamu, ingin kembali sama kamu, reuni lagi gitu di sini. Ya, peaceful resolution, berdamai, resolusi damai. Kemudian di sini kita lihat dari asmaranya ya. Romance angels di sini. Apa pesannya untuk kamu yang single maupun berpasangan? Hanya dengan berdamai dengan keadaan di sini, menerima keadaan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, maka semua langkah kita itu akan lebih mudah gitu loh, lebih ringan gitu ya. Tapi kalau kita semakin merasa tidak terima, ada penolakan dalam diri kita ya, rasa sakit itu akan semakin sakit gitu.
Di sini ada deception. Kemudian di sini ada keep an open mind. Oke, di sini single ya. Aku lihat untuk yang single ini kamu itu diminta untuk berpikiran terbuka ya. Berpikiran terbuka. Ya, jaga pikiran kamu untuk terbuka. Dan juga intinya kamu ini kayak diminta untuk melihat juga dengan kejelasan ya, lebih jernih, lebih jelas gitu loh. Ya, berpikiran terbuka dan melihat lebih jelas gitu. Karena di sini ada deception yang dimana mungkin kamu akan bertemu dengan seseorang ya, atau kamu sudah bertemu dengan orang ini, lagi dekat dengan orang ini, PDKT dengan orang ini, PDKT dengan seseorang ini. Tapi jangan berpikiran sempit gitu. Maksudnya gini, jangan melihat bahwa dia itu baik, sikapnya baik dengan kamu, di depan kamu tuh bener-bener baik. Itu jangan ngelihat dari sikap dia yang seperti itu gitu. Karena di sini ada deception ya. Bisa orang ini tuh kayak menunjukkan luarnya itu seperti itu gitu loh. Ya, tapi dalamnya dia sebenarnya nggak seperti itu. Ya, ya, jadi kayak nggak sebaik itu gitu ya. Dia terlihat kayak deketin kamu gitu ya, baik-baikin kamu, kayak seolah-olah kamu itu satu-satunya. Nah, istilahnya kayak gitu. Seolah kamu itu satu-satunya. Nah, di sini loh, kamu harus perhatiin gitu. Ya, kamu jangan mudah untuk tersanjung. Nah, kayak gitu loh. Jangan mudah hati kamu tuh tersentuh gitu, atau jangan mudah menilai bahwa oh ini orang ini bener-bener kayaknya suka banget nih sama aku, oh orang ini kayaknya bener-bener jatuh cinta nih sama aku. Nah, jangan seperti itu. Kamu diminta untuk berpikiran terbuka gitu loh. Maksudnya sudut pandang kamu itu luas ya, jangan menyempit gitu, jangan melihat dari situ gitu, tapi kamu juga lihat dari sisi dia yang lain. Nah, istilahnya kayak gitu ya. Karena di sini aku ngelihat ada indikasi dia deket dengan kamu juga deket dengan orang lain gitu loh istilahnya. Dan ini tuh masih di tahap awal gitu loh. Jadi kalau di tahap awal kamu tuh jangan berekspektasi sama orang ini gitu. Karena kalau nggak sesuai dengan kenyataannya, kamu kan terlalu kecewa gitu loh. Jadi intinya kamu tidak boleh berekspektasi lah dengan orang ini, berpikiran terbuka lah istilahnya gitu. Karena orang ini tuh deket dengan kamu, baik dengan kamu juga baik dengan orang lain atau deket dengan orang lain gitu loh ya. Jadi belum bisa dipastikan bahwa dia benar-benar pengen sama kamu atau benar-benar tertarik sama kamu, suka sama kamu, ingin pacaran sama kamu. Enggak gitu loh ya. Makanya pikiran kamu harus terbuka di sini. Jangan terlalu berekspektasi tinggi sama orang ini gitu. Membuka diri boleh, tapi kamu harus lihat gitu seperti apa orangnya gitu. Jangan terburu-buru mendefinisikan orang tersebut atau menilai orang tersebut gitu. Karena di sini masih tahap awal gitu. Oke, ada indikasi orang ketiga soalnya di sini. Kamu itu belum jadian lah intinya kayak gitu. Jadi orang ini tuh dekat dengan kamu juga dekat dengan orang lain gitu loh istilahnya. Ya, makanya kamu jangan terlalu ekspektasi tinggi tentang orang ini. Dilihat-lihat dulu, dikenali dulu orangnya. Ya, jangan berekspektasi. Kemudian untuk yang berpasangan, oke, untuk yang berpasangan nih sorry tuh saya ya, karena di sini aku ngeliat ada indikasi orang ketiga, ya. Jadi soulmate kamu ini berbeda dari ekspektasi kamu. Kamu kayak baru tahu kenyataannya, oh ternyata dia orangnya seperti ini ya. Nah, istilahnya tuh kayak gitu. Kamu tuh baru sadar, kamu baru tahu ternyata selama ini orang ini tuh menipu kamu atau membohongi kamu gitu. Dan kamu tuh kayak baru tahu ternyata orangnya begini, seperti ini. Nah, hati-hati di situ ya. Jadi ini ada sesuatu topeng yang kebuka gitu. Ternyata orang ini gak sesuai dengan ekspektasi kamu ya. Ini untuk yang berpasangan. Namun ini untuk memaafkan dia, tetap bersama dia ya terserah kembali ke kamu ya. Cuman di sini yang aku rasa kamu akan tahu aslinya ya seseorang yang bersama kamu selama ini gitu. Ternyata dia nggak sesuai dengan apa yang kamu harapkan, yang kamu pikirkan atau kamu ekspektasikan gitu.
Ya, ada indikasi orang ketiga di sini. Gitu. Jadi kamu tuh kayak baru tahu gitu loh, ternyata di belakang aku tuh sikap kamu tuh seperti ini ya. Tingkah kamu tuh seperti ini ya. Oh, ternyata di belakang aku tuh kamu itu selingkuh ya. Nah, istilahnya tuh kayak gitu. Ya. Seperti itu. Jadi ini saja ya yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya, mohon maaf ya. Kalau ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu. Terima kasih. Sampai jumpa.